Mungkin pertama Kang Emil harus cerita dulu soal perkembangan penanganan COVID-19 di Jawa Barat saat ini kayak apa. Kita buka dengan itu deh, Kang Emil. Ya, saya kira yang pertama semua orang sedang bekerja keras. Ya, sedang bekerja keras. Saya saksikan sendiri dari lini depan di rumah sakit, dari para kepala daerah, kemudian juga seluruh pihak mencoba memahami, mencoba mengambil sikap yang paling baik di situasi yang tidak ideal kan. Yeah. Nah, yang pertama Jawa Barat sendiri sudah tembus lebih dari 100 hari ini. Ini berarti sudah masuk step kedua, yaitu persiapan-persiapan memang sudah kita prediksi. Jawa Barat itu provinsi pertama yang mendeklarasikan siaga 1 ya di akhir Januari, walaupun saya sempat dibully juga. Kemudian kita juga provinsi yang pertama langsung bikin pusat komando yang diapresiasi oleh Kemendagri untuk dijadikan contoh di tempat-tempat lain, dan kita berinisiatif membangun aplikasi yang namanya Picobar, di mana silang sengkarut atau kesemrawutan informasi, koordinasi bisa sekarang lebih disiplin, alhamdulillah, dikoordinasikan dalam satu pintu terkait peta sebaran, terkait video edukasi, terkait permohonan bantuan, testing, rapid test dan lain sebagainya. Nah, model yang kita lakukan di Jawa Barat adalah mengkopi apa yang dilakukan oleh kesuksesan Korea Selatan. Korea Selatan itu kuncinya itu tes masif, Mas Toto. Dengan tes masif yang banyak, maka akan ditemukan pola-pola penyebarannya seperti apa. Jadi jangan melihat bahwa jumlahnya sedikit berarti sedikit. Sebenarnya itu sedikit karena belum dites secara masif di provinsi-provinsi lain gitu. Nah, justru Jawa Barat melakukan itu lebih dulu. Kita melakukan tes mandiri 10 hari sebelum pemerintah pusat mengizinkan tes dilakukan di daerah-daerah. Kita sudah lakukan. Nah, tes mandiri tahap 1 itu menemukan yang Pak Yana, yang Pak Bima Arya, yang Ibu Selika, ya, dan 4 klaster penyebaran. Nah, sekarang kita membuat peta tahap 2 dengan rapid test 20.000 orang yang berada di zona yang paling rawan, para pasien, keluarga pasien, para ODP, para dokter rumah sakit dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan awal minggu depan akhirnya kita bisa tahu ini Jawa Barat polanya seperti apa, kemana, kira-kira begitu. Nah, harapannya ini hanya bisa diselesaikan setelah peta persebarannya ketahuan, jangan ada lagi penyebaran, yaitu dengan social distancing itu. Dan kita sudah lihat polanya bahwa yang penyebaran itu paling banyak di daerah yang padat penduduk, yaitu kota. Kalau kabupaten itu relatif sedikit, tapi kalau sudah kota itu pasti banyak. Dan paling banyak adalah zona Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi. Kemudian yang paling banyak kedua adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, kan begitu. Nah, sehingga harapan kita masyarakat memahami, khususnya di daerah kota, kalau kita jaga jarak, social distancing, diam di rumah dulu, tentulah ini akan menolong memutus peta persebaran yang sedang kita blokade lah, kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini kerja bersama. Jangan yang di garis depan melakukan pertolongan-pertolongan, sementara kita malah menyumbangkan pasien-pasien baru terus karena virusnya beredar di antara mereka-mereka yang tidak bisa menjaga diri dari kerumunan atau social distancing. Nah, ini durasinya masih panjang. Kalau pakai teori matematis, mungkin baru beres bulan Juni. Jadi kita masih ada April, Mei, Juni harus jaga stamina, jaga mentalitas, kan? Ada istilah corona jiwa, istilah Ketua DPRD Jawa Barat, yang artinya jangan sampai fisiknya yang kena, ini malah mentalitasnya. Jadi makanya perbanyak berdoa, beribadah untuk memperkuat imunitas. Seperti PRFM banyak menyampaikan hal-hal positif, itu penting agar jiwa kita juga bisa terjaga, rasionalitas dan juga menjaga normalitas yang kita hadapi. Semua juga sulit, dari level saya kemarin 3 hari keliling sambil ngasih bantuan, itu tukang beca, pemulung, ojol, sampai level konglomerat, semua menyampaikan permasalahan. Jadi ini kena pada semua. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Memang ada sisi lain ya yang
terdampak yang mungkin terlihat positif, polusi memang berkurang, kan kira-kira begitu ya, lingkungan menjadi lebih bersih. Tapi ini menjadi pelajaran bagaimana oleh virus kita disadarkan agar hidup kita bisa lebih baik, lebih higienis. Kan sekarang tiba-tiba rajin cuci tangan, sekarang tiba-tiba orang nggak asal pegang-pegang. Ini sebenarnya ada perubahan-perubahan fundamental dari kebiasaan kita yang mungkin dulu kurang higienis. Tapi insya Allah kalau pemerintahnya waspada, tanggap seperti Jawa Barat, dibantu oleh warganya disiplin, mengikuti seperti warga Korea, insya Allah kita akan menjadikan situasi ini cepat selesai. Saya kira itu secara umum, Mas Toto, pengantar dari saya.